piramid purba, piramid batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Amal akan menjelaskan mengenai asuransi syariah dan pegadaian syariah. Yang pertama mengenai asuransi. Pengertian asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung atau biasanya berupa kantor asuransi kepada pihak yang bertanggung atau orang yang membayar iuran atau premi untuk menanggulangi risiko kerugian sesuai yang telah tertera dalam surat perjanjian atau polis yang telah dibuat apabila terjadi peristiwa tertentu yang telah disebutkan dalam surat asuransi. Selanjutnya, pandangan beberapa ulama terkait asuransi syariah ini. Yang pertama dari Imam Ahmad bin Yahya dan Yusuf Al-Qardawi. Mereka menolak asuransi, alasannya karena dianggap tidak pasti. Yang kedua, ada pendapat dari Abdurrahman Isa yang menerima asuransi umum tapi menolak asuransi jiwa. Yang ketiga, ada pendapat dari Muhammad Abduh dan Shodiq Ruhani yang berpendapat menerima asuransi dengan syarat tidak terdapat riba. Selanjutnya jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama term life insurance atau jangka waktunya tertentu sesuai kesepakatan yang dibuat. Yang kedua adalah whole life insurance atau jaminan seumur hidup. Yang ketiga ada endowment insurance atau jaminan yang berlaku hingga masa akhir polis. Yang keempat ada unit link insurance atau gabungan dari asuransi dan investasi. Jenis asuransi yang kedua asuransi kesehatan. Yang ketiga ada asuransi pendidikan. Yang keempat ada asuransi kendaraan. Yang kelima ada asuransi properti. Yang keenam dan asuransi bisnis. Yang ketujuh ada asuransi hari tua dan masih banyak jenis asuransi yang lain. Yang kedua, mari membahas mengenai pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam yang menyediakan jasa pembiayaan melalui sistem gadai. Adapun prinsip pegadaian syariah yang pertama ada prinsip tauhid, yakni semua transaksi harus sesuai dengan ajaran Islam, tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Yang kedua ada prinsip bisnis atau tijarah. Transaksi harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, memastikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Yang ketiga ada prinsip tolong-menolong atau ta'awun, menekankan kerjasama antara pegadaian dan nasabah, di mana pegadaian memberikan layanan yang membantu nasabah memenuhi kebutuhan finansialnya. Dalam pelayanan pegadaian syariah ada beberapa jenis akad yang ada. Yang pertama ada al-wadiah atau amanah. Pegadaian syariah menerima barang sebagai amanah dan akan membalikannya setelah nasabah membayar pinjaman yang diberikan. Yang kedua ada al-qard, yaitu pinjaman tanpa keuntungan. Pinjaman diberikan tanpa harapan keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga ada rahan, yakni suatu akad di mana barang milik peminjam dijadikan jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang tersebut tetap menjadi pemilik pinjam, tapi dapat ditahan oleh pemberi pinjaman sampai utang dilunasi. Adapun untuk dasar hukum pegadaian syariah bisa dilihat di atas ya. Itu saja materi kali ini. Sekian dan terima kasih.